Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Naharuka sa'id dia Ustaz. As-sihhatu daiman. Ana ismi Rizki Khairullah, Qism Tarbiyatul Islam, semester tis'atun. Uridu al-ubayyin fi durusil lughatil arabiyyah fi subahin hadithan. Wa qabla dzalika an uridu at-tarjimu bi lughatin Indonesia. Baik, pada pelajaran pada pagi hari ini dari kelas khusus, yakni mengenai dasar-dasar dari bahasa Arab. Ada beberapa topik, di antaranya kita mulai dari topik yang pertama, yakni al-a'dadul arabiyyah, hitungan dalam bahasa Arab. Pastinya dasar dalam hitungan bahasa Arab itu adalah dari angka 1 sampai angka 9. Bila kita sudah menghafal dan memahami, maka kita bisa menghafal angka-angka belasan, puluhan, bahkan ratusan. Seperti itu. Bisa kita contohkan. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sitatun, sabatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. 9 dari 10 angka ini mesti kita hafal terlebih dahulu sebelum kita menghafal pada angka-angka selanjutnya. Angka-angka selanjutnya itu, misalnya angka belasan, kita memahaminya dari bagian belakangnya, asyarata. Dan dari angka 1 sampai 9 ini hanya ditambahkan tak marbutoh, kemudian berharfun nasab atau fathah. Kita contohkan seperti ini. 11. Ihda asyarata. Isnata asyarata. Salasata asyarata. Arba'ata asyarata. Seperti itu. Namun dengan simpelnya, sederhananya seperti ini. Ihda asyara, ithna asyara, salasata asyara, arba'ata asyara. Namun penjelasan tadi adalah hanya memperinci bagaimana akhir dari sebuah huruf. Juga pada angka puluhan dimulai dari 20, yang dalam bahasa Arabnya adalah asyruna. Sama seperti sebelumnya, angka 1 sampai 9-nya ditambah tak, kemudian berharfun nasab atau fathah. Semisal ihdata wa asyruna, ithnata wa asyruna, salasata wa asyruna, arba'ata wa asyruna, kadzalik. Kemudian pada topik selanjutnya itu adalah mengenai al-kalam. Al-kalam itu dalam artinya adalah bisa diartikan pembicaraan, bisa juga diartikan dengan kalimat. Ada 3 unsur yang terkandung dalam al-kalam. Yang pertama ismun, fi'lun, kemudian harfun. Ismun artinya adalah nama. Nama-nama apa saja? Nama orang, an-nasu, nama hewan, hayawan. Kemudian fi'lun itu adalah kata kerja. Contohnya seperti fa'ala yaf'alu, di situ ada fi'il mudhari dan fi'il madi. Kemudian harfun. Harfun ini seperti harfun jar. Ala, rubama, bi, kali. Seperti itu. Fi, kalau dalam materi tadi adalah fi, ila, seperti itu. Kemudian topik selanjutnya itu adalah mengenai mudzakkar dan muannas. Mudzakkar muannas ini sering kita ketemu pada setiap akhir kata, tergantung bagaimana kata sebelumnya mempengaruhi kata akhirnya. Mudzakkar itu bisa diartikan adalah laki-laki, atau kata isim fi'il yang tidak ada tak marbutohnya di belakang. Semisal kitabun, kursiyun, babun, kemudian qalamun, dan sebagainya. Kemudian muannas ini terkandung 2 unsur di dalamnya. Yang pertama tak marbutoh, kemudian tak ta'nits. Tak marbutoh itu artinya adalah yang diikat, atau secara lambangnya itu bisa kita lihat dalam arti kata itu seperti ada bulat. Misalnya maktabatun. Dan ini biasanya ditemui pada isim-isim. Namun pada yang kedua, unsur yang kedua adalah tak ta'nits. Tak ta'nits ini dominannya ditemukan pada
fi'lun atau kata kerja. Misalnya zahaba, dia telah pergi untuk laki-laki. Untuk perempuan, zahabat, dia perempuan telah pergi. Seperti itu. Kemudian 3 unsur dari kalam ini bisa digabungkan, dan bila digabungkan itu disebut dengan isim mufidah. Contohnya seperti zahaba Ali ilal masjidi. Zahaba fi'lun, Ali adalah pelaku, ila harfun, masjidi isim. Kemudian pada topik selanjutnya adalah mengenai mufrad, musanna, dan jama'. Mufrad itu adalah artinya satu, musanna itu bermakna 2, dan jama' lebih dari 2, bahkan lebih dari 3. Contoh mufrad, kita memakai contoh yang dapat dipahami. Contohnya, babun itu pintu, artinya 1. Kalau 2, babani, 2 pintu. Kalau jamak, abwabun. Nah, seperti itu. Kemudian pada topik yang terakhir adalah belum yang terakhir sih, tapi bagian dari akhir juga, yakni al-adadu istifham, tanda tanya. Itu ada 9 jenis. Yang pertama adalah man, min, mata, aina, kam, limadza, ma, hal, apalagi satu lagi terlupa. Yang man artinya siapa, min artinya dari, mata artinya kapan, kemudian aina artinya di mana, kam artinya berapa, ma artinya apa, hal artinya apakah. Yang satu lagi terlupa. Kemudian yang terakhir adalah muhadatsah, seperti percakapan sehari-hari kepada seseorang, artinya lebih dari satu orang kita ucapkan kalimat ini, seperti Subahul khair. Apa yang kita jawab? Subahun nur. Artinya apa? Selamat pagi, selamat pagi. Kalau siang, naharuka ya Sa'id, naharuka ya Sa'id. Selamat siang, selamat siang. Kemudian yang terakhir adalah kalau selamat sore bagaimana? Masa'ul khair, jawabannya masa'ul nur. Seperti itulah penjelasan dari Al-Faqir. Semoga bermanfaat dan kita lazimkan ilmu ini. Insya Allah bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa mengerti bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.